Masih tidak bisa? Racun dingin tak bisa disingkirkan sepenuhnya? Lu Chen, selama bertahun-tahun ini, Berkat tubuh yang murnimu, jika tidak, aku sudah lama mati sia-sia. Sayangnya, kamu tidak bisa berlatih. Mata surgawi terbuka, roh dan jiwa kembali. 90,000 reinkarnasi. Akhirnya, aku berhasil. Apa yang terjadi ini? Peinan Wei dari sekte bintang dan bulan. Rohku disegel. Akar spiritualku dihancurkan. Dia yang menyelamatkanku. Hormat kepada santa perempuan. Hormat kepada pemimpin sekte. Tugas tingkat surgawi kelas 1, ada kabar terbaru? Masih tidak ada yang mengambil tugas itu. Pemimpin sekte, Anda cari Lu Chen ini, sudah 100 tahun lebih. Terakhir di tanah yang ditinggalkan dewa, Anda pungut sampah itu, hanya karena namanya Lu Chen, Anda bawa pulang. Aku nggak ngerti, siapa Lu Chen ini? Dewa dari mana? Dulu, aku tak sengaja masuk dunia bawah. Jangan dekat. Tolong. Jangan mendekat. Tolong. Jangan. Siapa namamu? Namaku Lu Chen. Lu Chen. Dulu, jika bukan karena dia, aku sudah lama mati di dunia bawah. Begitu rupanya. Tapi Lu Chen, Painan Wei. Keluar dan temui aku. Lu Chen, Beraninya kau datang. Aku sudah memberitahumu. Tanpa izinku, jangan masuk tanpa izin. Tempat pertemuan sekte. Aku dulu mencapai 33 langit, menembus 9 neraka. Tempat pertemuan kecil ini, kenapa aku tidak boleh datang? kurang ajar. Kalian berdua, mundur. Karena jiwamu tak utuh, aku tak akan berdebat. Mundur. Kalau berani masuk lagi, aku tak akan maafkanmu. Tidak perlu. Aku datang hari ini, tujuannya menyelesaikan hubungan sebab akibat kita. Kau sudah selamatkan hidupku. Pasti akan kubalas. Pemimpin sekte, Dia ngawur. dia gila. Aku bisa lakukan 3 hal untukmu. Bahkan hidupkan orang mati, tumbuhkan daging di tulang, juga bukan masalah. Cukup. Asal-usulmu, aku tahu sangat jelas. Kalau kau memang sakti, kenapa bisa terdampar di tanah terkutuk? Itu karena aku belum sadar. Sekarang jiwaku sudah kembali. Sebuah tanah terkutuk, aku bisa pergi kapan saja. Pergi sesukaku. Omong kosong, benar-benar pembual. Kalau mau balas budi, sekarang pergi selesaikan. Dari sekte bintang dan bulanku, tugas tingkat langit. Zian, jangan bicara sembarangan. Lu Chen, untuk kejadian hari ini, jangan sampai terulang. Cepat pergi dari sini. Jangan terus mengganggu di sini. Tugas tingkat langit. Ratusan tahun, tak ada yang ambil. Sulit. Benar, tak tahu siapa yang bisa. Tugas Swan Tier 9. Saya yang ambil. Tugas Swan Tier 9. Berburu monster Tier 4. Serigala Iblis Api Hitam. Saudara Senior Kin ambil. Tugas Swan Tier. Monster Hewan Tier 4.
setara dengan makhluk menakutkan di tahap inti emas. Sudah lama dengar Senior Kin. Naik ke tahap inti emas. Kabar itu benar. Saudara Senior Kin memang hebat. Tugas Swantir biasa saja? Mengapa harus heboh? Kalian juga harus giat berlatih. Jangan bermalas-malasan. Senior Kin benar. Senior selesaikan tugas Chuantir ini. Posisi Putra Suci. Milik Senior Kin. Ketua sekte berkata, siapa selesaikan tugas Tier, langsung naik jadi penatua, nikahi Putri Suci. Selesaikan tugas di Tier, langsung jadi Putra Suci. Selesai tugas Chuantir, bisa ikut pemilihan Putra Suci. Tapi di seluruh sekte ini, mungkin cuma Senior Kin yang bisa selesaikan tugas Tier. Posisi Putra Suci pasti milik Senior Kin. Sudah pasti, sebenarnya tugas Swantir ini tidak terlalu sulit. Kalau kalian berusaha maksimal, bisa saja mencobanya. Di mana tugas Tiantir? Aku datang untuk mengambil tugas. Siapa orang ini? Siapa dia? Kamu siapa? Berani-beraninya mengambil tugas tingkat misterius? Tugas tingkat misterius. Aku salah tempat. Tugas tingkat misterius terlalu mudah. Aku ambil tugas tingkat surgawi. Siapa anak ini? Bicaranya besar. Ini bukan ketua sekte, melainkan Lu Chen yang dipungut. Konon, karena fisiknya istimewa, dia tinggal di puncak utama bertahun-tahun. Tapi, meski fisiknya istimewa, dia tak pernah bisa latihan. Murni orang tak berguna. Di seluruh sekte bintang bulan, hanya aku yang berani mengambil tugas tingkat misterius ini. Kamu malah bilang terlalu mudah? Sekte bintang bulan ternyata kuat di luar, lemah di dalam. Tugas tingkat misterius sepele bisa dianggap penting? Levelnya tidak tinggi, tapi bicaranya besar. Kamu tahu siapa aku? Kamu? Yang mulia perlu tahu siapa kamu? Kamu keterlaluan. Aku ingin lihat tugas apa yang bisa kau selesaikan. Tugas tingkat surgawi ini tergantung di sini ratusan tahun. Ketua sekte pun tak berani mengambilnya. Kamu tidak bisa latih diri. Sampah. Lupakan. Tingkat surgawi ada 9 kelas. Kelas 1 paling sulit, kelas 9 paling mudah. Meskipun tugas tingkat surgawi kelas 9 tak ada yang pernah selesaikan. Menurutku, orang ini cuma cari perhatian. Tak pernah ada yang menyelesaikan. Masuk ke jurang surgawi, ambil empedu harimau. Temukan pemilik pedang ini. Orang bernama Lu Chen. Orang ini. Ternyata punya nama yang sama denganku. Kenapa? Takut. Takut? Antara langit dan bumi, aku tak pernah takut. Tugas tingkat langit ini, aku terima. Tugas tingkat langit telah diterima. Lonceng langit berbunyi. Astaga, dia terima. Anak nekat. Tingkat langit kelas 9? Di dalam sekte, hampir 100 tahun tak ada orang yang ambil tugas seperti ini. Tugas tingkat langit selesai. Langsung jadi sesepuh. Menikahi perawan suci. Bahkan pangeran suci sekte juga ditekan olehnya. Tugas tingkat langit kelas 9 yang sepele? Apa yang istimewa? Tingkat langit kelas 9 memang tak istimewa, tapi dibandingkan dengan misteri kelas 9-mu, masih kalah jauh. Diam. Jangan senang dulu. Tugas tingkat langit berbeda dengan tugas biasa. Masuk jurang langit, ambil mutiara naga. Kamu yang tak bisa berlatih, si tak berguna, Lihat saja bagaimana kamu bisa melakukannya. ini cuma seekor ular, tak perlu ditakuti. Hanya sebuah tugas tingkat langit kelas 9, tak pantas aku turun tangan sendiri. Kenapa? Menyesal? Seluruh tugas ini, jika digabungkan, memang layak untuk aku turun tangan. Apa maksudmu? Semua tugas ini aku ambil. Tingkat langit kelas 9. Tingkat langit kelas 8. Tingkat langit kelas 7. Dia sudah tidak waras. Sudah 100 tahun di sekte ini. Tak ada yang ambil tugas seperti ini. Tingkat langit kelas 7. Bahkan kelas 1 pun dia ambil. Ambil mutiara naga dan empedu harimau. Masuk jurang langit, jelajahi laut utara. Ini tugas-tugas ini, tak ada yang bisa diselesaikan manusia. Lu Chen, dia siapa? Ambil. Ting, Bodoh. tugas tingkat langit berbeda dengan tugas biasa. Sekali diterima, akan ada konsekuensinya. Sekarang meski kau ingin mundur, sudah terlambat. Siapa bilang aku mau mundur? Melihatmu begitu percaya diri, lebih baik kita bertaruh. Aku tak berminat mengganggu junior seperti kalian. Berdiri.
Kau takut, ya? Benar. Kalau tak berani jangan ambil. Memalukan. Tugas ini seharusnya saudara Qin yang ingin mengambil. Kau rebut tapi tak bisa selesaikan. Bukankah ini sengaja menjebak saudara Qin? Benar. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Apa taruhannya? Jika kau bisa menyelesaikan tugas itu, maka aku setujui satu permintaanmu. Sebaliknya, jika kau gagal, kau harus memutus meridianmu sendiri, lalu bersujud dan minta maaf padaku terakhir minggat dari sekte. Setuju. Tunggu di sini. Jangan pergi. Aku akan segera kembali. Lu Chen, akan kulihat bagaimana kau binasa. Jurang Langit. Saudara Ding, benarkah formasi ini bisa menangkap naga itu? Ting, tentu saja. Formasi ini adalah rahasia perguruan kami. Bukan hanya tingkat Yuanying, bahkan kultivator tingkat Wasen. Masuk ke dalamnya, pasti tewas di sini. Tapi ku dengar naganya. Monster kelas 9. Aku khawatir. Monster kelas 9 pun tak apa. Kami bertiga setingkat Yuanying. Ditambah formasi saudara Ding. Formasinya, naga itu tak perlu ditakuti. Dia. Kami sedang memancing naga di sini. Silakan segera pergi, rekan sejalan. Rekan sejalan, tempat ini berbahaya. Silakan menyingkir. Bocah, cepat minggir. Kalau kau mengacaukan rencana kami, bisa-bisa kau celaka. Rencana? Formasi kelas rendah? Hati-hati. Bukan ayam didapat, malah bersilang. Kau, tawaran baik ditolak, malah minta masalah. Kalau kau cari mati, akan kukabulkan. Cepat lihat, naga itu akan keluar. Cepat aktifkan formasi. Orang itu masih di dalam formasi. Haruskah kita? Urusi dia buat apa? Karena dia tak mau pergi, biarkan dia di formasi ini. Jadikan umpan. Cepat nyalakan formasi. Kenapa bisa begini? Kita meremehkan. Kekuatan naga ini. Tak disangka dia mudah sekali memecahkan formasi kita. Diam. Metode rahasia sekte kami tak mungkin lemah. Pasti karena dia, kalau saja dia tak muncul tiba-tiba, mana mungkin kita gagal menaklukkan naga itu. Kakak seperguruan Ding berkata benar. Orang ini malah di saat seperti ini muncul. Bisa jadi ini sengaja. Hei, bocah, kau buat kami kehilangan. Butir mutiara naga. Untuk ini kau wajib memberi penjelasan. Naga tersembunyi di jurang. Langit dan bumi berubah. Waktunya tiba. Masih berpura-pura di sini, akan kulihat sampai kapan kau bisa bertahan. Bagaimana mungkin dia ini siap? Sang Tuan datang ambil milikmu hari ini. Mutiara naga. Serahkan padaku. Atau sang Tuan yang bantu? Bagaimana ini bisa terjadi? Pergi. Ada satu tugas lagi. Senior, tunggu. Senior, Mohon senior terima kami sebagai murid. sang Tuan sudah lama tidak terima murid. Lupakan saja niat ini. Senior, Senior ini mudah memancing naga, pasti ahli luar biasa. jika bisa berguru padanya, pasti capai puncak jalan suci. Benar. Ini adalah Ini giok dingin bulan bintang. Senior anggota klan bulan bintang. Cepat. Ke klan bulan bintang cari senior. Ayo. Ayo, cepat pasang taruhan.
Aku taruh 1 Spirit Stone. Bocah Lu Chen sudah lama mati di jurang langit. Aku bertaruh 3 Spirit Stone. Menurutku, dia mungkin tak bisa keluar dari klan Bulan Bintang. Tenang saja. Begitu tugas kelas langit diterima, akan ada karma yang membelit. Tak peduli dia berhasil atau tidak, tempat ini pasti akan merasakan getarannya. Apa yang kalian ributkan? Hormat pada ketua klan. Baru saja aku mendengar. Genta langit berbunyi aneh. Apakah ada yang menerima tugas kelas langit? Ketua klan, tadi ada Lu Chen, gegabah terima tugas kelas langit. Itulah mengapa. Apa katamu? Lu Chen? Ternyata dia. Dia di mana? Pemimpin Kipiao. Orang ini tidak menghormati atasan, sombong dan besar kepala, bahkan ambil tugas kelas langit, diterima semua. Saya ingin menguji karakter dirinya, tak hentikan. Sudah membiarkannya pergi. Keterlaluan. Lu Chen, dia manusia. Bagaimana selesaikan tugas kelas langit kalau terjadi sesuatu? Bisakah kamu bertanggung jawab? Pergilah sendiri. Pastikan bahwa Lu Chen kembali. Baik. Pemimpin, tunggu. Sekte kami punya aturan baku, begitu tugas kelas langit diterima, tidak boleh mundur. Kalau karena satu orang, aturannya dilanggar. Bagaimana memimpin pengikut nanti? Mohon pemimpin pertimbangkan lagi. Perkataanmu masuk akal. Tapi Lu Chen, dia tak bisa latih ilmu. Tak punya dasar sama sekali. Suruh dia pergi, selesaikan tugas kelas langit. Sama dengan suruh mati. Tapi, Jangan lanjutkan. Keputusan saya sudah tetap. Ibu Zi, cepat pergi. Coba lihat, apa itu? Tugas kelas langit tingkat 9. Masuk jurang langit ambil mutiara naga. Selesai. ini Astaga, tugas kelas langit tingkat 9. Bisa selesai. Lihat, tingkat 8 juga selesai. Tugas selesai. Tugas selesai. 7, 6, 5. Ini, semuanya selesai. Tugas kelas langit dari tingkat 2 sampai 9. Semua selesai. tidak mungkin. Lu Chen, dia sebenarnya siapa? Genta langit, Genta langit itu sampai hancur. Apa sebenarnya yang terjadi? lonceng berbunyi 8 kali. Artinya dia selesai. Semua misi kecuali tingkat langit 1. Semua tugas lainnya. Lu Chen ini, dia sembunyikan berapa? Berapa rahasia? Aduh, Lu Chen. Ternyata kuat. Selesai sekaligus. 8 misi langit. Sekte bulan bintang kita belum pernah punya. Orang luar biasa. Kalau begitu, ketua sekte harus jadikan dia pangeran suci. Diam. Lucan itu, anggap dia orang macam apa? Apa haknya? Menjadi pangeran suci, dia pasti memakai cara-cara tertentu. Hanya 1 misi langit. Layak diperlakukan. Berlebihan? Lucan, kamu masih berani kembali? Mengapa aku tak boleh? Oh ya, antara kita ada taruhan. Ingatanku benar kan? Kamu bilang, selesai tugas, serahkan padaku. Aku akan tinggal di sekte bulan bintang. Beberapa waktu, masa itu, sajikan teh dan air untukku. Jadi budak pedangku. Setuju? Kurang ajar. Tahukah kau, aku ini siapa? Jadi budak pedangmu? Kau pantaskah? Maksudmu, ingin mengingkari janji? Kamu, Cukup. Lu Chen, hal ini, bagaimana? Berikan aku penjelasan. Sebaiknya kau jelaskan. Penjelasan. Penjelasan apa yang kau inginkan dariku? Tugas tingkat langit ini, bagaimana kau menyelesaikannya? Lucen, jika hari ini kau tidak bisa berikan alasan meyakinkan, mau tidak mau kau akan dihukum menurut aturan sekte. Bagaimana aku menyelesaikannya? Tidak perlu kujelaskan pada kalian. Kalian hanya perlu tahu, tugasnya sudah selesai. Dan orang yang menyelesaikan tugas itu adalah aku. Lu Chen, kau sombong. Tugas tingkat langit selesai, tapi bagaimana kau buktikan? Yang selesaikan itu kau?
tugas tingkat langit ini, semua terbelit karma. Kalau bukan aku yang selesaikan, aku akan kena balasan karma. Tapi sekarang, lihat balasan karma. Lu Chen ada benarnya. Benar. Memang, tugas-tugas ini, kalau bukan dia yang selesaikan, balasan karma saja sudah cukup cabut nyawanya. Kau bisa saja menggunakan cara tertentu untuk menyelesaikan tugas. Siapa tahu kau memalsukan karma? Aku tak sudi pakai cara begitu. Lu Chen, omongan kosong. Kau terus bilang itu perbuatanmu. Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, lalu apa? Menipu bawahan dan menyembunyikan kebenaran dari atasan adalah pelanggaran besar di sekte ini. Jika tak bisa menyerahkan bukti, maka tak ada pilihan lain selain hukuman sesuai peraturan sekte. Karena kalian ingin melihat bukti, maka akan kubuatkan untukmu. Bola naga. Ini bola naga. Misi tangga surgawi tingkat 9. Masuk jurang surgawi ambil bola naga. Dia bawa bola naga. Pulang membawanya. Ini memang bola naga. Kau benar-benar membunuh naga itu. Aku tak ingin menumpahkan darah lagi. Naga itu dengan sukarela mempersembahkan bola naga. Kulepaskan dia, memberi jalan hidup. Omong kosong. Sukarela menyerahkan bola naga? Lu Chen, kau bahkan tak bisa berbohong. Lu Chen, bola naga ini, bagaimana? Kau dapatkannya? Jujur, jelaskan. Jangan sembunyikan apa-apa. Sudah kukatakan, naga itu, sukarela serahkan bola naga. Percaya atau tidak, urusan kalian. Bukan urusanku. Pemimpin sekte. Lu Chen ini. Sudahlah. Karena dia sudah dapat bola naga. Cukup bukti. Dia selesaikan misi karena begitu. Maka posisi putra suci sebaiknya diberikan. Pemimpin jangan. Posisi putra suci. Masalah penting. Tak boleh diserahkan ke orang luar. Lu Chen sudah selesaikan misi tangga surgawi. Menurut aturan sekte, posisi putra suci ini sepatutnya jadi haknya. Penghargaan. Pemimpin sekte. Bahkan jika Lu Chen mengembalikan bola naga, itu tak membuktikan apa-apa. Apakah Anda lupa? Dia itu orang tak berguna. Orang tak berguna. Bagaimana bisa masuk jurang surgawi, membunuh naga? Apalagi membawa pulang bola naga ini. Menurutku, pasti ada keanehan di sini. Pemimpin sekte. Aku punya satu cara untuk memverifikasi kebenarannya. Katakan. Lu Chen bisa menyelesaikan misi tangga surgawi. Itu menunjukkan bakatnya. Tentu tak akan terlalu buruk. Kita sebaiknya mengujinya. Asli atau palsu, coba langsung ketahuan. Baiklah. Lu Chen, beranikah kau di depan semua orang di sini menjalani tes? Ini cuma tes akar spiritual. Apa yang tidak berani aku lakukan? Baik, ini kau yang bilang. Kalau begitu, silakan undang dua sesepuh Xuanming untuk menguji bakat. Ketua sekte, tunggu. Ada masalah apa lagi? Ketua sekte, jika Lu Chen tak punya akar spiritual, artinya tugas ini sama sekali bukan dia yang menyelesaikannya. Dengan demikian, itu adalah kejahatan berat. Menipu bawahan, menutupi atasan. Menurut aturan sekte, tangannya harus dipatahkan, lalu diusir dari sekte. Benar, diusir dari sek. Ketua sekte, semua murid memperhatikan Anda. Jangan bela dia. Sudahlah. Maka, tangani sesuai aturan sekte. Ketua sekte bijaksana. Lu Chen, lihat bagaimana kau mati. Kakak Senior Deng, kami datang tiba-tiba, bikin senior tidak senang? Benar kakak senior Ding. Senior itu tingkatannya tinggi. Kalau dia marah, kita mungkin. Tenang. Yok itu ujian dari senior. Ditinggalkan untuk kita. Nanti di sekte bintang bulan. Ikuti isyarat mataku. Siapa yang ingin diuji bakatnya? Cepat naik ke panggung. Akar spiritual, fondasi bagi praktisi kita. Sandaran kehidupan. Karakter Ling dalam akar spiritual melambangkan Wuling. Sedangkan karakter Gen mewakili Gengu. Ini kekuatan Xuanming Erlau. Benar, coba lihat.
5 jalur akar spiritual telah muncul. 5 lingkaran cahaya ini melambangkan Genbu tingkat 5. Semakin tinggi tingkatannya, semakin besar pencapaian di masa depan. Kami para praktisi harus memiliki Wuling dan Gengu, tak boleh kurang satu pun. Inilah Wuling, memiliki 5 atribut, meningkatkan kekuatannya, dan tergantung pada jenis Wuling, juga dapat memunculkan beragam kemampuan unik. Karena kalian semua sudah paham, silakan murid yang akan menguji Gengu naik ke panggung. Setelah 10.000 tahun reinkarnasi, tubuh ini sanggup menampung Wulingku. Hanya saja, Gengu ini... Lu Chen, mengapa masih ragu? Jangan-jangan takut? Takut? Aku takut artefak dunia fana kalian. Artefak dunia fana kalian tak sanggup tahan akar spiritualku. Kurang ajar. Kurang ajar. Ini terbuat dari meteor langit yang dimurnikan. Jadi, batu spirit tingkat 9 bisa uji akar spiritual siapapun. Mana mungkin tak tahan akar spiritualmu? Menurutku dia jelas sedang cari-cari alasan. Orang tak berguna, mana mungkin punya akar spiritual bagus. Qin memang genius. Kalau dia benar-benar satu dalam sejuta bertahun-tahun ini, mana mungkin tak dikenal. Menurutku, Lu Chen mungkin tak punya Gengu tingkat 1. Apalagi Wuling. Makhluk semut. Katak dalam tempurung. Karena kalian ingin melihat, maka saksikan baik-baik. Pemimpin sekte, Lu Chen ini tak berguna. Bagaimana diuji? Apa gunanya? Pemimpin sekte, Lu Chen memang tak berguna. Untuk apa diuji? Bakatnya, bukannya aku tak tahu. Tapi dia berhasil selesai tugas tingkat langit. Mungkin. Cepat lihat, batu spirit menyala. Ini, Memang menyala. Tapi satu cincin spiritual saja tak ada. Lu Chen, kau memang benar-benar orang tak berguna. Kuduga, dengan kemampuannya, mau selesaikan tugas tingkat langit, mimpi di siang bolong. Ternyata tanpa panggil, Row Marshal Pan, bakat akar kelas 1, sudah jadi batas tubuhnya. ternyata, dia memang cuma manusia biasa. Berarti, selesaikan tugas tingkat langit. Pasti orang lain. Lu Chen menipu atasan, sembunyikan kebenaran. Menurut aturan sekte, harus potong tangan kaki, usir dari sekte. Ya, usir dari sekte. Usir dari sekte. Siapa bilang aku tak punya akar spiritual? Lu Chen, masih mau cari alasan? Ujian sudah selesai. Kau masih mau membantah. Serangga musim panas tak paham salju. Aku tak mau berdebat. Kata dalam sumur. Kata dalam sumur. Akau, Lu Chen, hasil ujian sudah jelas. Tak perlu membela diri. Mulai hari ini, dikarantina di tebing perenungan dosa. Segala hukuman akan dibahas kemudian. sek leader, orang ini berbahaya. Menurut peraturan sekte, harus diusir dari sekte. Kenapa? Sudah kubilang, nanti saja kita bicara. Perkara hari ini sampai di sini. Semua orang dilarang membicarakannya lagi. Pergilah kalian semua. Ujian belum selesai. Menyimpulkan terlalu dini. Lu Chen, sect leader. Ini demi kebaikanmu. Jangan berdebat tanpa alasan. Diam. Aku bertindak. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Mengingat sekte kalian pernah berjasa pada tubuhku, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Lu Chen, perkataan dan perilakumu tak pantas. Kau bilang mau balas budi. Ini balasanmu, Bai. Masuk akal. Membalas budi harus diketahui. Aku sudah selesai tugas tingkat langit. Bisa bikin kalian tunduk. Karena kalian ingin melihat bakatku, maka lihatlah baik-baik. Meniru langit, menyamai bumi. Cepat lihat, apa itu? Apa yang terjadi?
Dan ada lingkar spiritual. Lu Chen punya semangat bela diri dan lingkar spiritual. Semangat bela diri manusia, 12 lingkar spiritual. Apa sebenarnya ini? Lu Chen, kau ini siapa sebenarnya? 9 lingkaran spiritual, tertinggi di dunia. 12 lingkaran spiritual, belum pernah kulihat sebelumnya. Immortal Tai yang agung, di 9 langit dan 10 bumi. Selama ribuan tahun, jarang ada keajaiban seperti ini. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Batu spiritual ini ternyata memang tidak sanggup menahannya. Batu spiritual. Hancur. Sekarang, kalian puas? Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada akar spiritual seperti ini? Pasti kau yang diam-diam memasukkannya. Jika tidak, relik agung tertinggi ini mungkin rusak. Kau benar. Dia yang curang. Sudah pasti ada kecurangan. Sudah kukatakan dari awal, artefak dunia fana kalian takkan sanggup tahan akar spiritualku. Omong kosong. Batu 9 warna lingsu, milik sekte bintang dan bulanku, harta karun andalan sekte. Tak sanggup tahan, kau hanya punya akar spiritual rendah. Pemimpin sekte, kekuatan spiritualmu tinggi, baru capai akar spiritual tingkat 7, akar spiritual tingkat 9, belum pernah terdengar. Tapi dia yang tak bisa latih, orang tak berguna, punya akar spiritual 12 tingkat, jelas, ini omong kosong. Pemimpin sekte, pendapat Qin Shuang. Masuk akal. Jika 12 lingkaran spiritual terbukti benar, berarti dia punya akar spiritual 12 tingkat. Melangkaui masa lalu dan kini, hal itu belum pernah terjadi. Lu Chen, kesampingkan akar spiritualmu, roh martil manusia milikmu. Apa terjadi? Ini adalah teknik ilahi menyamai langit dan bumi. Manusia biasa takkan bisa melatihnya. Metode latihan diajarkan padamu, tetap takkan bisa kau kuasai. Kau, Diam. Menyamai langit bumi, kesaktian sejati dari Dewa Langit. Mana mungkin kau pelajari? Benar. Konon, wujud agung ini dapat melampaui 3 alam, mengatasi 5 unsur. Hanya mereka yang berdiri di atas semua makhluk, para ahli sejati, yang mampu memahami secuil rahasianya. Lalu, kalian berdua, bagaimana bisa tahu bahwa aku bukan ahli sejati itu? kau Ahli sejati? cuman orang tak berbakat, pengelabu yang tak berguna. Siapa bilang dia bukan ahli? Pangeran Muda Pavilion Fengyun, Deng Qiu. Pavilion Fengyun, sekte terkuat di utara. Urusannya di sekte bintang bulan apa? Untuk apa? Ada perawan suci Istana Salju, Shuhan. Pangeran Muda Sekte Pedang Gaib, Chu Liangren. Mereka semua adalah bakat terbaik utara. Mengapa mereka datang? Apa katamu barusan? Ulangi. Tuan Muda Ding, ku bilang Lu Chen, itu sampah. Ulangi. Ku bilang Lu Chen itu sah. Sampah apa? Ku bilang dia. Qin Shuang tak tahu adat, kumohon pangeran muda berbelas kasih. Hamba datang tanpa undangan, ampuni kelancangan ini. Mohon sang ahli sejati. Terima kami sebagai murid. Orang luar biasa itu, Lu Hen, pemimpin sekte. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin mereka? Tuan Ding, apakah Anda salah mengenali orang? Lu Chen itu orang tak berguna. Bagaimana dia bisa jadi orang luar biasa? Kurang ajar. Berani tidak hormat senior. Kau cari celaka. Kalian, aku belum pernah bertemu kalian sebelumnya. Kusarankan satu hal, kembalilah ke tempat asal kalian. Senior, tidak ingat kami? Kami baru di Jurang Langit, adik seperguruan Su. Kurasa senior tak berencana. Ungkap jati dirinya. Orang-orang sekte bintang bulan ini mungkin belum sadar cara senior ini. Orang hebat bersembunyi di sekte bintang bulan kecil ini pasti ada alasannya. Ingin berguru, kita sama sekali tidak boleh mengacaukan rencana senior. Jangan rugi besar demi hal kecil. Aku paham. Senior, maafkan kami. Kami terlalu bersemangat cari ilmu dewa, sampai salah kenali orang. Mohon senior jangan marah. Jangan marah. Tidak apa-apa. Tuan Ding, kan sudah kukatakan, bagaimana dia bisa jadi orang luar biasa? Benar atau tidak, bukan urusanmu. Siapa kau ini? Berani memberi komentar di sini?
Tuan Paviliun, Perawati Su dari Sekte Salju Awan, menyebut Jurang Langit. Apa kalian pernah ke Jurang Langit? Tentu saja. Kami pergi atau belum pernah pergi? Kami adalah pergi. Sudah pergi atau belum? Kalian pernah pergi atau tidak? Di hatimu sendiri masih belum jelas? Kenapa masih tanya aku? Pamanding senior maksudnya tersirat. Bagaimana menyelesaikannya? Pemimpin Sekte P, kami memang pernah ke Jurang Langit. Pantas saja aku merasa. Ding Qiu dan rombongan tiba-tiba datang. Ternyata Lu Chen di Jurang Langit menyinggung seseorang. Oh begitu. Lu Chen, sampai saat ini, kau masih berani mengatakan kaulah yang mengambil mutiara naga? Mengapa aku tidak berani? Mereka sudah datang mencarimu sampai ke sini. Kau masih berani membantah? Tuan Paviliun Ding, hamba berani bertanya, apakah orang ini mutiara naga kalian curi dari Jurang Langit? Kau, apa yang kau katakan? Mutiara naga apa? Kami sama sekali tidak tahu. Ah, benar. Kami sama sekali tidak pernah melihat mutiara naga. Tidak tahu. Kami tidak tahu apa-apa. Benar, kami tidak tahu apa-apa. Tuan Paviliun Ding, yang mulia Pangeran Suci, tenang saja. Sekte Bintang dan Bulan tak pernah begini. Lindungi murid sekte. Mencuri ya mencuri. Sektaku pasti akan memberikan pertanggungjawaban pada kalian. Orang ini tidak mengerti bahasa manusia. Pamanding, situasinya tidak beres. Jangan panik. Ini pasti juga ujian dari senior untuk kita. Kalau begitu, masalah mutiara naga atau bukan, itu semua hanyalah benda duniawi. Jangan bahas hal ini lagi. Sudahlah, Tapi, Tuan Muda Paviliun tak pernah lihat mutiara naga. Mari akhiri masalah ini di sini. Lu Chen, apalagi yang kau sembunyikan? Sing Hantian, Sekte Bintang dan Bulan beruntung dapat harta karun mutiara naga. Sing Hantian, kamu datang ke Sekte Siniwe untuk apa? Sudah lama tidak bertemu. Aku terhadap wanita cantik bisa berangkat siang dan malam memikirkannya. Sekte Hautian adalah orang Chang Hautian. Saudara seperguruan Ding, Senior ini tampaknya tidak menyukai Sekte Hautian. Apakah kita? nanti lihat gerak-gerikku. Ding Qiu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Pemimpin muda Pavilion Feng Yun. Pemimpin Sekte Sing, senang bertemu, senang bertemu. Pemimpin Pavilion aku dan Sekte Sing Yue. Ada beberapa permusuhan pribadi. Hari ini, pemimpin muda, jangan ikut campur. Ini permusuhan pribadi kalian. Kami tak akan ikut campur. Terima kasih pemimpin muda. Pemimpin Sekte Pei, aku juga tak akan berbelit-belit. Ku utarakan saya, aku datang untuk pedang King Feng. Pedang King Feng itu. Pedang itu bernama King Feng. Kenapa nama ini? Familiar? Sudah ku beritahu. Jangan incar pedang King Feng. Kamu datang hari ini untuk melawan Sekte Xingyue kita, berperang. Jika diperlukan, bisa saja aku dapat perintah dari dunia atas. Dewa Hausian, datang ambil pedang. Hari ini kamu harus memberikannya. Tidak mau juga harus berikan. Saudara seperguruan Ding, bagaimana ini? Melihat ekspresi senior, Jangan-jangan. Penan Wei, serahkan pedang King Feng. tunggu. Tunggu, Pangeran muda, bukankah kau bilang kau tak ikut campur? baru ingat. Sekte Bintang Bulan bersama Paviliun Angin Awan adalah sekutu. Aku Pangeran Muda Paviliun Angin Awan, mana mungkin diam saja, benar kan? Lalu kedua orang itu harus bagaimana? Tidak salah. Kami dan Sekte Bintang Bulan baru bersekutu hari ini. Datang bahas perjanjian sekutu. Kalian, Para hadirin, aku ditugaskan dunia atas oleh Dewa Hautian ambil pedang. Apakah kalian tidak takut marahnya sang dewa? Dewa Dunia atas, Yang kau maksud. Chang Hautian, gadis itu? diam. Nama sang dewa, bisa kau sebut sembarangan? Kau larang aku bicara. Aku justru akan mengatakannya. Bisa apa kau padaku? Kau. Sudah, Sing Hantian. Pedang King Feng harta karun. Sekte Bintang Bulan. Kami takkan menyerahkannya. Karena kau bilang, diutus untuk mengambil, maka hari ini hanya ada dua jalan. Sang dewa datang sendiri, bunuh seluruh Sekte Bintang Bulan, sekteku bertarung habis-habisan, sampai titik darah terakhir. Bertasbih. Bertasbih.
Bertasbih. Pemimpin Sekte Pai, kenapa begini? Ayo kita bertaruh. Kau dan aku kirim murid masing-masing untuk 3 pertandingan. Asal Sekte Bintang Bulanmu menang 1 pertandingan, itu kemenanganmu. Jika bertarung, mari, Sekte Hautian kecil ini. Apa yang perlu? Sing Hantian, apa hakmu mengira? Aku akan bertaruh denganmu dalam pertarungan ini? Hanya dengan benda ini, Peninggalan mendiang guruku. Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu? tak perlu tahu. Aku tanya, bertaruh atau tidak, asalkan kau menang, benda ini akan kuberikan padamu. Sekte langit tak terhingga tak berarti. Apa yang perlu ditakutkan? Ragu-ragu, selalu khawatir. Dengan watak seperti itu, bagaimana mencapai jalan suci? Lu Chen diam. Kau tahu apa? Generasi muda Sekte Langit tak terhingga. Penuh bakat luar biasa. Terutama Luyu, kedalaman kultivasinya tak terukur. Tapi sekte bintang bulan kita. Cukup. Lu Chen benar. Seorang praktisi jalan suci harus maju pantang mundur. Aku bersedia bertaruh. Sepakat. Ting, pemimpin pavilion. Ini pertarungan generasi muda kedua sekte. Kalian tak mungkin ikut campur lagi, kan? Senior Brother Ding, Bagaimana ini? Tenang, Ada senior di sini, mereka tak bisa buat masalah. karena pemimpin Sekte Pei ingin bertaruh denganmu, maka kami pasti tak akan ikut campur. Baik. Budak pedang, pergi rasakan sendiri. Seni bela diri Sekte Bintang Bulan. Siap, pemimpin. Loyu, kalau kau tak naik ke arena, segerombolan sampah, pantas kau minta aku bertindak? Budak pedangku saja, cukup hancurkan seluruh sekte bintang bulan. Kurang ajar. Dia tidak salah. Berjalan bak naga dan harimau, energinya bergejolak. Di seluruh sekte bintang bulan, tak ada yang bisa menandinginya. Lu Chen, pertempuran besar akan dimulai, kau malah menyemangati musuh dan mematahkan semangat kita sendiri. Apa niatmu sebenarnya? Cukup. Chen Shi, kau yang maju. Murid siap melaksanakan. Cukup untuk melawan? Kalau ditambah aku, Babak pertama, pemenang, Sekte Hautian. Pei Nanwei, masa kalian dari Sekte Xingyue hanya punya kemampuan segini? Pemimpin sekte. Sekte Hautian keterlaluan. Qin Shuang minta izin bertaruh. Baiklah, orang ini luar biasa. Hati-hati. Terima kasih pemimpin sekte. Berani meremehkan sekte Xingyue-ku? Lihat hari ini kuberi kamu pelajaran. Semangat senior, lumpuhkan dia. Semangat, lumpuhkan dia. lumpuhkan dia. Lihat bagaimana aku balas adik seperguruanku. Balas dendam? Lu Chen, Apa yang kamu tertawakan? Tentu saja aku tertawa. Tak tahu kemampuan diri. Omong kosong. Aku tidak mampu? Masa kamu bisa? Dasar orang tak berguna. Apa hakmu? Bicara di belakang? Senior Chen, sungguh tak tahu malu. Apa kamu mau bertarung atau tidak? Bertarung, tentu saja bertarung. Dalam beberapa jurus, aku akan membuatmu terguling malu dari panggung, terguling malu dari arena, terguling malu dari panggung. Pemimpin sekte. Katakan, apakah Qin Shuang bisa menang? Keduanya setingkat. Pedang Tian Shuang milik Qin Shuang, artefak level 5. Seharusnya unggul. Artefak alat bantu luar. Qin Shuang ingin cepat menang. Dengan pola pikir begini, 3 jurus pun tak tahan. Lu Chen, Aku di sekte bintang bulan. Sudah 10 tahun tinggal. kau harap kami kalah? Aku cuma bilang yang benar. Cuma nyampain kebenaran. Nanti lihat saja. Kau? Bagaimana mungkin? Senior Chen, Senior, kau baik-baik? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menangkis pedangku ini? Tidak tahu langit dan bumi. Hanya dengan kau, pedang yang tidak kelas. Juga ingin mengalahkan budak pedang? Qin Shuang ternyata kalah. Dia benar-benar tepat. Senior Qin kalah. selesai. Senior Qin saja kalah. Di sekte kita, masih ada yang bisa hentikan dia? Murid sekte bintang bulan.
Mungkin semuanya barang seperti ini. Bahkan budak sekte Haotianku tak tertandingi. Pemimpin sekte, biar... Low Yu, kau berulang kali. Hina murid-murid saya. Anggap enteng sek bintang bulan saya. Tidak ada orang lagi. Perawan suci. Baik. Nona Zima, rencananya bertindak sendiri. Kalau begitu, budak pedang, kembali. Low Yu ini, meski dikenal suka main perempuan, tapi dia sungguh-sungguh tingkat Yuanying. Sek bintang bulan lawan dia. Peluang menang kecil. Belum tentu. Perawan suci ini bukan Qin Shuang. Tak bisa dibandingkan kelasnya. Lihat saja. Langkah 7 bintang Tiangang. Tampaknya perawan suci akan kalah. Omong kosong. Perawan suci adalah ahli tingkat Yuanying. Di seluruh sek bintang bulan, selain ketua sekte, tak ada yang bisa menandingi perawan suci. Kau bilang dia kalah. Lu Chen, jangan asal bicara. Zima, murid terakhirku. Dia sudah pelajari mantra kemurnian es. Aku tahu kekuatannya. Lu Yu bukan lawannya. Mantra kemurnian es sek bintang bulan cukup misterius. Tapi tekniknya salah. Jalan sesat. Dia bisa menang? Jangan asal bicara. Kau tidak percaya? Kalau begitu, aku tanya. Saat energi spiritualmu beredar, mengelilingi tubuhmu, melewati Tai Shentang dan Ling Tai, ketiga titik akupunktur ini selalu terhenti sebentar, bahkan terasa gatal tak tertahankan? Bagaimana kau tahu? Hikmat es murni. Ini sekte bulan bintang milikku. Pendiri sekte kami. Seni bela diri turun-temurun, ribuan tahun, selalu begini. Bagaimana bisa salah? Selalu begini. Apakah itu berarti benar? Perawan suci akan menang. Dia menang? Ini tidak mungkin. Nona Zima, tusukan pedangmu ini memiliki niat membunuh yang kuat. Kau, Nona Zia, kau harum sekali. lelaki tak tahu malu. Kau bukan lawanku. Lebih baik kau menyerah sekarang. Kalau tidak, pedang tak kenal ampun. Jika sampai melukaimu, aku akan sangat sedih. Kau, Tusukan pedangmu barusan, kalau lebih cepat 3 bagian dan turun 2 inci bersamaan, dia mungkin tak bisa menangkis. Lu Chen, diam. Bagaimana aku pakai pedang? Tak perlu kau ajari. Lu Chen, jaga perilakumu. Kau orang tak berguna tanpa akar spiritual. Bukan urusanmu bicara. Langkah 7 bintang Tiangang terbagi jadi Tianshu, Tianshuan, Tianji, Tianquan, Yu Heng, Kaiyang, dan Yao Guang. Perhatikan saja posisi bintang Tianshu, maka bisa kalahkan dia. Kalau tidak, kau kalah. Diam. Apa latar belakang pemuda ini? Bisa langsung menyebutkan kelemahan langkah Tiangang. Lu Chen, sekarang sekte bintang bulanku. Kau ganggu konsentrasi. Sudah kuberitahu celahnya. Bisa kau manfaatkan, terserah padamu. Jangan menunda lagi. Selesaikan cepat-cepat. Tentukan pemenang dengan 1 jurus. Sudahlah. Berusaha sebisanya meski sulit. Bintang Tianshu. Di sini, Benar seperti kata Lu Chen. Bagaimana mungkin? bagaimana mungkin? Bagaimana kau mengetahuinya? Senior memang orang hebat. Langsung menyingkap rahasia. Cari masalah. Suciwati, awas. Pemimpin Sekte Pei, maksudmu apa? Kalian sudah kalah. Mengandalkan cara licik, menyergap diam-diam keterlaluan. Siapa bilang aku kalah? Kalau bukan karena dia lemah, mana mungkin tahu kelemahan langkah Tiangang? Kalah ya sudah. Masih mau ingkari janji? Kalau begitu, boleh aku beritahu Lu Yu soal kelemahan jurus pedang Suciwati Sekte kalian? Kalau begini, masih adakah keadilannya? Pertarungan ini seri.
Pertarungan selanjutnya, aku akan melawannya lagi. Kau berani? Kau mau bertarung denganku? Benar. Kamu murid Sekte Bintang dan Bulan. Kenapa? Kamu tidak berani terima tantangan? Kenapa aku takut? Tidak boleh. Lucan ini lemah, tak bisa melawan, tak berguna. Biarkan dia maju. Lebih baik akui kalah saja. Benar, Sekte Bintang dan Bulan pun terpuruk begitu? Tak semestinya dia yang tampil. Kami, Sekte Bintang dan Bulan, meski kalah, tak izinkan orang tak mampu maju. Itu akan mempermalukan sekte kami. Mengapa kalian mengira hamba ini akan kalah? Hanya mengandalkanmu, kau yang tak bisa melatih diri, manusia tanpa bakat dasar, jika kamu menang, aku akan bersujud dan memberi hormat 100 kali padamu. Baik, sepakat. Lu Chen, jangan memaksakan diri. Kamu sendirian. Memaksakan diri. Bukan karena aku kasih tahu celahnya, kamu sudah kalah. Yang memaksakan diri itu kamu kan? Kamu? Lu Chen, aku tahu ini juga untuk Sekte Bintang dan Bulan. Tapi pertarungan hari ini bukan tempatmu ikut campur. Aku hargai niatmu ini. Mundur saja. Pei Nanwei, kamu tak bisa ubah keputusan saya. Pernah berjanji akan lakukan 3 hal untukmu. Aku sudah selesai semua misi kelas langit. Itu hal pertama. Hari ini aku maju lindungi pusaka Sekte Bintang dan Bulanmu. Itu hal kedua. Mulai sekarang, hamba hanya berutang 1 hal padamu. Setelah selesai, kita tak akan berhubungan lagi. Apa kamu bertarung atau tidak? Kalau kamu tak berani bertarung, pertandingan ini akan dianggap sebagai kalian menyerah sendiri. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tak kusangka senior, kau turun tangan sendiri. Tampaknya, Lu Yu hari ini akan kesusahan. Lu Chen, cepat turun. Kau mau celakai kami. Seluruh sekte Xingyue, turun. Lu Chen, masih mau berulah sampai saat ini? Cepat turun. Jika aku pergi, kalian pasti kalah. Tahukah kau apa yang kau lakukan? Tentu aku tahu. Kau tidak tahu. Kau tak paham sama sekali. Kekuatan sebenarnya, Sekte Haotian. Kau binasa. Andai kekalahan hari ini tak terhindarkan, aku rela menerima. Meski pedang King Feng berharga, ia benda mati. Aku tak mungkin mengorbankan benda mati untuk menukar nyawa manusia. Meski kau tak takut mati, tapi kau telah 10 tahun di Sekte Xingyue. Tak mungkin kugunakan nyawamu untuk mempertaruhkan pertandingan ini. Tak kuduga, dia peduli akan nyawa orang biasa. Pemimpin Pei, setelah naik ke arena ini, tidak ada jalan mundur. Hari ini dia bertarung atau tidak, tetap harus maju. Sing Hantian, jangan keterlaluan. Pemimpin Pei, jika kau menyesal, kau juga bisa langsung menyerah saja. Tak perlu banyak bicara. Sekte Xingyue-ku. Menyerah. Tunggu. Kau turun tangan sendiri, Lu Yu hari ini. Akan kesusahan. Lu Chen, cepat turun. Mau celakai kami? Sekte Xingyu? Turun. Lu Chen, masih mau berulah sampai saat ini? Cepat turun. Jika aku pergi, kalian pasti kalah. Tahukah kau apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu. Kau tak paham. Kekuatan sejati Sekte Haotian. Kau binasa. Andai kalah hari ini tak terhindar, aku rela menerima. Meski pedang King Feng berharga, ia benda mati. Aku tak mungkin mengorbankan benda mati untuk menukar nyawa manusia. 10 tahun di Sekte Xingyue. Tak mungkin kugunakan nyawamu untuk mempertaruhkan pertandingan ini. Tak kuduga, dia peduli akan. Sing Hantian, jangan keterlaluan. Jika kau menyesal, kau juga bisa. Langsung menyerah saja. Tak perlu banyak bicara. Sekte Xingyue-ku. Menyerah. Tunggu. Gaya tombakmu familiar. Ini tombak penakluk pasukan? Gimana kau tahu? Ini ilmu tombak turun-temurun keluargaku. Bertahun lalu, aku ke dunia manusia. Kuberi petunjuk acak pada seseorang, Lu Yunting, pangeran dari keluarga biasa. Kelak, ia ciptakan teknik bela diri. Nama itu, dia bahkan memohon padaku untuk menciptakannya baginya. Omong kosong, Lo Yunting adalah leluhur keluarga Lo kami. Tombak penakluk pasukan. Hasil jerih payah leluhur kami yang menghabiskan seumur hidupnya untuk menciptakannya sendiri. Ciptaannya sendiri? Dulu. Jika bukan karena dia, bersimpuh di kaki gunung 3 tahun, kulihat ia menyedihkan, tak kuberi petunjuk. Kalau tidak, leluhurmu tak akan sempat menemuiku. Berani kau hina leluhurku? Kau cari celaka. Tenagamu terlalu lemah. Kemampuanmu belum matang. Diam. Ketua sekte, meski Lu Chen bakatnya kurang, tapi untuk jurus dan teknik, ia ingat semuanya dalam sekejap. Latar belakangnya apa?
Mungkinkah Lu Chen selama ini menyembunyikan kekuatan? Kau hanya bisa menghindar dan menangkis? Mengingat leluhur keluargamu, Lu pernah bertemu sekilas denganku? Aku kalahkanmu 10 jurus. Selanjutnya, aku tak akan main-main lagi. Berlagak misterius. Kamu hina leluhurku. Hari ini, akan kubunuh kau. Bahaya, Lu Yu berniat membunuh. Matilah. Hati-hati. Bagaimana mungkin? Bocah ini bukan orang sembarangan. Ingin melukaiku, kau harus berlatih 100 tahun lagi. Menang. Lu Chen benar-benar menang. Dia bukan saintis. Lawan Lu Yu. Lu Chen menang. Mungkinkah dia sebelumnya selama ini sembunyikan tingkat kultivasinya? Ini tidak mungkin. Lu Chen si lemah ini. Bagaimana mungkin mengalahkan Lu Yu? Burung pipit mana paham cita-cita angsa? Kata dalam tempurung sepertimu tentu tak akan menyadari keajaiban di baliknya. Sesepuh menang taruhan. Urusan kami jadi murid. Ada harapan. Mustahil. Kau takkan sanggup. Tombak rajaku. Kau bukan murid Sekte Bintang Bulan. Siapa kau? Aku Lu Chen. Aku Lu Chen. Lu Chen. Siapa namamu? Namaku Lu Chen. Lu Chen. Lu Chen. Mungkinkah dia adalah? Kamu sudah kalah. Turunlah. Kalah. Siapa bilang aku kalah? Aku masih di atas panggung. Ambisi duniamu terlalu besar. Seiring waktu, akan menumbuhkan iblis hati. Tak perlu, mau ajariku bertapa? Aku dari Sekte Haotian, bintang pilihan surga. Aku sama sekali tak mungkin kalah darimu. Cukup. Guru, kita tak boleh kalah. Dewa keluarkan titah suci. Jika tak dapat pedang King Feng, kami Akan menghadapinya sendiri. baik. Sing Hantian, maksudmu apa? Benar, Yang muda tak bisa mengalahkan, yang tua maju. kamu tak terima. Kalau begitu naiklah dan lanjutkan. Kamu, Sekawanan semut, siapapun maju, hasilnya sama. Kamu cari celaka. Bagaimana mungkin? Pedang Gelu, Ini. Langit gelap. Astaga, mengapa langit gelap? Gerhana matahari. Ini pertanda lahirnya senjata pusaka yang baru muncul saat ini. pisau ini bernama Geludau. Ini hadiah dari Senjun untukku. Artifak kelas 9. Hari ini akan kugunakan untuk mengakhiri hidupmu. Geludau. Bukankah ini yang kuberikan ke Haotian? Pisau ini kuasai dengan ilmu rahasia. Kau kalah, bocah. Lu Chen, Muridku lengah. Kali ini takkan kuberi kesempatan. Matilah. Lu Chen, hati-hati. Pisau ini aneh. Jangan-jangan Sing Hantian modifikasi pisau ini. Lu Chen. Tangkap pedangnya. Mau lari kemana? Pemimpin sekte, tubuh Lu Chen jelas. Tak punya energi spiritual. Kenapa? Aku tak tahu, tapi dunia ini luas, penuh keajaiban. Mungkin terkait tubuh yang murninya. Pedang Bisui.
Konon pedang ini artefak kelas 5. Sayangnya pisauku kelas 9. Lu Chen, kau tak bisa kalahkan aku. Bahkan ku beri artefak kelas 9. Atau artefak dewa, kau bisa apa? Besar mulut. Ayo lihat sampai kau bisa bersikeras. Lu Chen, menang? Bagaimana mungkin? Serangan tadi bukan level puncak Huashen. Pasti ada yang salah. Dengan pisau ini, senjata dunia fana tak sanggup menahan kekuatan dewaku. Pedang bisui mana bisa menyaingi Geludaoku. Lu Chen, kau pasti kalah. Ini Sing Hantian, kenapa tiba-tiba? Menjadi begitu hebat? Auranya sangat aneh. Sudah jauh di atas tingkat dewa. Pisau itu ada masalah. Cuma pedang air biru. Mana bisa menandingi? Pisau Geluku, Lu Chen, kau pasti kalah. Memakai pisau sebagai perantara untuk mendapat kekuatan. Cara ini berbahaya dan tak ada untungnya. Bagaimana dia tahu? Kenapa? Tak bisa menang, langsung cari alasan? Siapa bilang aku tak bisa menang? Jalan pintas pada akhirnya hanya jalan pintas. Orang ini mencurigakan. Tak boleh ditunda. Selesaikan cepat. Kini tak ada pedang di tanganmu. Aku ingin lihat. Bagaimana kau mengalahkanku? Siapa bilang tanganku kosong? Bukankah ada satu di sana? Apa? Dia nekat. Mau pakai pedang King Feng. Dia sudah gila. Pedang Qing Feng. Mana mungkin dia pakai? Benar. Dia sudah gila. Betul. Gila, Lu Chen, pedang King Feng. Adalah pusaka zaman kuno. Sepanjang sejarah, belum pernah ada orang yang bisa mencabutnya. Orang lain gagal, bukan berarti aku tak bisa. Saksikan baik-baik. Pedang, datang. Lu Chen, hentikan. Pada pedang ini, terdapat segel yang sangat mengerikan. Siapapun yang menyentuhnya akan mengalami akibat buruk yang parah. Jangan cari masalah. Benar, pedang ini punya segel. Segel ini bisa mengunci kalian, tapi tak bisa hentikan aku. Kamu? Tidak perlu banyak bicara. Aku ingin lihat siapa pemilik pedang ini. Bermain sandiwara. Biarkan dia mencoba dulu. Segel di pedang ini. Jika gagal, baru kita bertindak. Cepat turun, jangan memalukan diri. Benar. Pedang King Feng ini adalah peninggalan zaman kuno. Sepanjang sejarah, belum pernah ada orang yang bisa mencabutnya. Cepat turun. Jangan mempermalukan diri. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak mampu. Jangan salahkan aku. Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Akulah Kaisar Timur. Hari ini ku minum pedang ini. Pedang, datang. Lihat. Apa yang terjadi ini? Ini, apa terjadi? Dia berhasil cabut pedang King Feng. Bagaimana mungkin? Lu Chen cabut pedang dewa. Mungkinkah dia? Lu Chen, dia ternyata berhasil mencabut pedang King Feng. Pemimpin sekte, bukankah Anda pernah bilang yang bisa cabut pedang King Feng hanya orang itu dari masa lalu? Ini, Mungkinkah Lu Chen? Mungkinkah orang itu dulu adalah? Dialah orangnya. Aura ini adalah pedang King Feng. Yang mulia Kaisar Langit telah bangun. Benar, Yang mulia Kaisar Langit. Setelah siklus reinkarnasi 10.000 tahun, Yang mulia Kaisar Langit sudah bangun.
Di manakah 6 bidadari? Kami menghormat Dewa Hautian. Setelah siklus reinkarnasi 10.000 tahun, Kaisar Langit kembali ke dunia. Kalian semua, ikut aku turun ke dunia manusia. Kami menghormat Kaisar Donghuang. Dengan patuh menjalankan perintah dewa. Pedang King Feng. Biasa saja. Bagaimana? Bagaimana mungkin bisa cabut pedang King Feng? Di jagat raya ini, tak ada yang sanggup kukendalikan. Kini aku sudah puas bermain. Selanjutnya, waktunya mengakhiri. Hari ini dia harus tewas. Bawa pergi pedang King Feng. Langit, pedang, mengejar, Kijang. Aura ini bukan tingkat dewa, tapi puncak tingkat dewa. Keterlaluan, Sekte Hautian, berani kau. Tak berguna, akan kusaksikan kau binasa. Temui ajalmu. Pemimpin sekte. Aduh, Lu Chen menang. Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia? Benar, 1 dalam sejuta. Jenius tak tertandingi. Dia, Yenius. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia jelas hanya orang tak berguna. Bagaimana ini bisa dilakukan? Hadirin sekalian, silakan. Kami diutus Dewa Hautian. Kami ambil pedang. Kalian halangi kami. Tak takut hukuman dewa? Jangankan hukuman dewata, bahkan gadis Hautian turun ke dunia, bertemu denganku, harus bersujud 3 kali 9 kali. Berani sekali. Berani hina dewa. Kau cari celaka. Bicara panjang tak berguna. Mau mengakui kalah, aku biarkan kau hidup. Tapi kalau kau terus ganggu, jangan salahkan aku jika tak lagi bersikap santun. Kau, Sekte Bintang Bulan, ketika dewa turun ke dunia, itulah saat kehancuranmu. Sekte Bintang Bulan pernah membantuku. Selama aku masih ada, tak ada yang bisa sentuh Sekte Bintang Bulan. Belum lagi, pedang ini ada di tanganku. Hidup dan matimu hanya bergantung pada keinginanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang King Feng ternyata hancur. Hancur, benar-benar hancur. Ini, kenapa bisa begini? Pemimpin, Lihat, hari sudah pagi. Jangan mendekat. Tolong. Pergi. Siapa namamu? Nama saya Lu Chen. Ternyata dia. Pedang ini ternyata milikku. Kau berani menghancurkan pedang King Feng. Gadis yang dulu selalu menangis itu. Ketua Sekte Bintang Bulan, Pai Nanwei. Lu Chen, pedang King Feng milik Dewa Hautian. cukup. Sing Hantian, hari ini aku sudah cukup memberimu muka. Cepat pergi. Baik. Sekte Bintang Bulan yang hebat, Pai Nanwei. Batas waktumu 7 hari, bawa orang ini ke Sekte Hautian. Jika tidak, kalian akan ditunggu untuk dibasmi Dewa Hautian. Dia pergi. Akhirnya dia pergi. Bagus. Sialan. Lu Chen ini benar-benar bencana. Sekte Bintang Bulan kita mungkin sulit hindari malapetaka. Ya, sekarang kita harus apa? Langit ingin hancurkan Sekte Bintang Bulan. Benar. Lu Chen ini bencana besar. Ketua sekte. Pedang King Feng hancur.
Sekte Hautian tak akan diam. Mereka pasti balas dendam. Harus kita lakukan apa? Meski bisa mencabut pedang King Feng, tapi dibanding orang dalam ingatanku, dia jauh berbeda. Ketua sekte. Pedang King Feng ini harta karun penjaga sekte kita. Ini dihancurkan Lu Chen. Orang ini benar-benar bersalah besar dan jahat. Mohon ketua sekte membuang kultivasinya dan mengusirnya dari cabut kultivasinya. Usir dari sekte. Hapus tingkat kultivasinya. Keluarkan dari sekte. Cabut kekuatan kultivasinya. Buang dari sekte. Musnahkan tingkat kultivasinya. Usir dari sekte. Hapus seluruh kultivasinya. Aku benar-benar tidak menyangka sekte bulan bintang yang besar ini. Ternyata cuma orang-orang yang tak bisa bedakan nilai. Pemuda bangsawan, maksudmu apa? Kau masih berani bertanya. Dalam taruhan ini, bukan sesepuh turun tangan, sekte bulan bintang kalah. Benar. Meskipun pedang King Feng hancur, tapi sesepuh melakukannya. Untuk sekte bulan bintang kalian, menghunus pedang. Tapi kalian malah mau hapus kultivasinya, usir dia dari sekte. Perbuatan begini bikin hati dingin. Kalian berbicara seenaknya tanpa merasakan susahnya. Dewa Surga Hao, penguasa 9 dewa. Kalau dia menuntut pertanggungjawaban, tenang. Aku yang rusakin pedang King Feng, aku yang tanggung jawab. Jika Chang Hautian menuntut pertanggungjawaban, aku jamin sekte bulan bintang aman. Cukup, sudah kuputuskan. Kalian tak perlu bicara lagi. Ketua sekte. Pemuda bangsawan, bantuanmu hari ini, dan budimu ini, sekte bulan bintang akan mengingatnya. Urusan selanjutnya adalah urusan internal kami. Baik. Karena ketua sekte Pei sudah bilang begitu, kami tak akan ikut campur. Tunggu. Kalian bertiga, pergilah 3.000 li ke barat. Di sana ada surga persek. Temukan jodoh rezekimu. Terima kasih atas petunjuk sesepuh. Lu Chen, kau hancurkan harta karun sekte bulan bintang kami. Ini kejahatan pantas dihukum mati. Tapi ada alasannya, jasa dan kesalahanmu saling meniadakan. Pergilah. Sekte, jangan. Lu Chen hancurkan pedang King Feng. Dia provokasi dewa alam atas. Kalau begini, biarkan saja sekte bintang dan bulan kita akan menerima bencana tak terduga. Benar, sekte. Lepaskan begitu saja, itu terlalu mudah. Kalau tidak, tangkap dia. Jika dewa menuntut, jadikan dia kambing hitam. Setuju? Tangkap dia. Tangkap dia. Sekte. Usulan murid tidak sepenuhnya salah. Daripada itu, Sudahlah. Kalau begitu, bawa Lu Chen ke tebing perenungan, tunggu keputusan selanjutnya. Hai, sekte bintang bulan, berani meremehkan sekte Hautian. Terutama Lu Chen itu, aku takkan membiarkannya lolos. Dewa menampakkan diri. Hormat kepada Dewa Hautian. Umumkan ke seluruh negeri. 3 hari lagi, gelar upacara sang penguasa. Aku akan turun ke dunia. Menyambut kepulangan sang penguasa. Patuh pada titah dewa. Sang guru peramal, dari mulut Dewa Langit, Kaisar Langit itu. Dewa apakah sebenarnya dia? Kaisar Langit adalah penguasa 10 penjuru langit dan bumi. Raja Agung yang tak tertandingi. Dewa Langit Hautian, tak bisa dibandingkan dengannya. Lalu kita, jika dapat beliau, perhatian Kaisar Langit, bisa jadi dewa? Terbang ke dunia atas. Tentu saja, upacara besar untuk Kaisar Langit kamu urus. Tidak boleh terjadi kesalahan. Murid patuh. Tiga roh, 7 jiwa, semua sudah kembali. Saatnya kembali ke dunia dewa. Hanya saja, kenapa kamu datang? Sebelumnya ramai orang. Aku tak bisa banyak bicara. Cepat pergi. Tinggalkan sekte bintang bulan. Jika saya pergi, orang-orang dari sekte Hautian, mereka akan menyalahkan. Bagaimana dengan sekte bintang bulan? Jangan urusi. Saya beri kamu waktu 1 batang dupa. Ketika saya sebelum berubah pikiran. Pergi dari sini. Kamu merasa saya tinggal di sini? Jalan menuju kematian. Diam-diam datang menemui saya. Lepaskan saya. Kamu terlalu menganggap diri. Terlalu penting. Aku hanya ingat akan kamu membantu saya. Lepaskan saya. Apa yang kamu lakukan? Utang padaku. Bukankah sudah waktunya mengembalikan padaku? Hutangmu padaku. Bukankah sudah waktunya kau kembalikan? Kurang ajar. Jangan lancang. Mau apa? Ingin membunuhku? Kau?
Ini giok tanda turun gunung. Ambillah ini. Sebatang dupa terbakar, segera tinggalkan tempat ini. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Aku masih berhutang satu hal padamu. Tenang, selama aku ada, takkan ada yang bisa menyentuh sekte Xingyue. Lebih baik kau urus dulu dirimu sendiri. Sungguh sama persis, seperti dulu. Ketua Sekte. Sekte Haotian mengadakan upacara penobatan kaisar. Kita datang tak diundang. Ini baik? Sekte Xingyue kita dalam bahaya besar. Saat ini, hanya sang kaisar itulah yang bisa menjamin keselamatan sekte Xingyue kita. Pei Nanwei, untuk apa kau datang? Pei Nanwei, untuk apa kau datang? Upacara kaisar ilahi ini meski diselenggarakan sek Haotian kalian yang menyelenggarakannya, tapi tak pernah dikatakan, sek bintang bulan, kami tak boleh hadir. Kami tak cari masalah, kalian malah datang sendiri. Bagaimana dengan Lu Chen itu? Dia sudah mati. Mati? Kau pikir aku bodoh? Sudah kukatakan, harus lihat orangnya kalau hidup. Kalau mati, aku harus lihat jenazahnya. Sek bintang bulanmu ingin melindunginya. Tunggu Divine Lord turun. Kalian akan menanggung hukumannya. Bukan urusanmu. Sudah di ujung maut masih berani keras kepala, aku akan menangkapmu, bawa ke Divine Lord. Lihatlah apakah masih berani, bersikap kurang ajar. Pei Maiden, kita sama-sama orang pintar. Kau datang jauh ke sekte Haotian. Untuk upacara kaisar ilahi ini, cari pelindung. Untuk membuka jalan bagi sek bintang bulanmu. Sayangnya, upacara kaisar ilahi ini atas perintah Divine Lord Haotian sebagai perwakilan penyelenggara. Pei Maiden datang tanpa diundang, bukan sikap tamu yang baik. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa? Menurutku lebih baik begini. Mari kita berdua berbincang di ruang dalam. Jika kau bersikap baik, masalah sebelumnya akan kuanggap tak pernah terjadi. Bagaimana? Kau keterlaluan. Belum giliranmu untuk bicara. Kau, Cukup, Sing Hantian. Kau pikir sekte bulan bintang kami tak punya harga diri? Berhenti, Tetsi. Upacara kaisar ilahi ini diselenggarakan sekte Haotian kami. Yang kuizinkan datang, harus datang. Siapa yang kusuruh pergi, harus pergi. Sing Hantian, kemampuanmu tak seberapa. Mulutmu besar? Siapa yang bicara? Lu Chen, Kau. Lu Chen, kau datang untuk apa? Berani main nyawa? ketua sekte Pei. Berani lawan aku, katanya dia sudah mati. Baru beberapa hari tak ketemu, kau sudah menyebar kemana-mana. Katanya aku sudah mati. Waktunya untuk apa? Masih bercanda? Lu Chen, kau sangat berani. Berani berbuat onar di sekte Haotian. Di seluruh langit dan bumi, tak ada tempat tak bisa kudatangi. Apalagi sekte Haotian kecil, yang mulia pun tak sudi memandangnya. Baik, dulu di sekte bulan bintang, aku tak bisa menyentuhmu. Tapi hari ini sekte Haotian. Ini upacara kaisar ilahi. Aku ingin lihat berapa nyawa yang kau punya. Upacara kaisar ilahi? Si bocah Haotian ini ternyata sudah tahu. Kalau kau tahu, ini upacara kaisar ilahi, maka apakah kau tahu siapa yang mulia ini? Kamu dari sekte bintang bulan, sampah tak berguna. Lu Shen, kamu pikir dengan andalkan pedang King Feng dan kalahkan guruku secara kebetulan, lalu anggap dirimu hebat? Kalian ini sungguh tak bisa melihat kebenaran. Di sekte Haotian, berani lancang seperti ini. kurasa kamu sudah bosan hidup. Pemimpin sekte Pei situasi hari ini, kamu harus lebih paham. Aku tak mau buang waktu debat. Pergi dari sekte Haotian. Pemimpin sekte Sing. Ada masalah apa sampai kamu marah besar? Ketua Su. Pemimpin Su, senior datang pagi sekali. Tak kusangka, maafkan saya tak sempat menyambut. Tak apa. Pemimpin sekte. Siapakah mereka? Dunia punya 365 sekte. Keduanya pemimpin gerbang Changsheng dan pemimpin Gunung Cilong. Kedua sekte ini termasuk 10 terbesar. Yang ini adalah Pemimpin sekte Pei, dari bintang dan bulan. Tak dapat undangan upacara, dia naik pitam mau masuk paksa. Tapi saya halangi. Jangan asal bicara. sekte bintang dan bulan memang peringkat rendah. Sekte kecil seperti ini tak mendapat undangan. Wajar saja. Pemimpin Gunung Zhou, pandangannya tajam. Sekte bintang dan bulan, yang kelas rendah, tak layak hadir di upacara kaisar. Pemimpin sekte Pei, silakan. Ibu Zi, mari kita pergi. Tunggu, aku sudah bilang, aku akan jamin sekte bulan bintang takkan celaka. Selama kalian ingin ikut upacara kaisar ini, takkan ada yang bisa usir kalian. Lu Chen, kau pikir siapa dirimu? Yang hadir hari ini di upacara kaisar, mana ada yang bukan penguasa termasyhur, masih berani lancang di sini? Bocah, kusarankan kau. Jangan muluk-muluk. Kalau tidak, kau bahkan takkan tahu bagaimana matinya. Mencari muka,
Sok kuasa karena tua. Inikah yang disebut penguasa perkasa olehmu? Kau, Dulu Kaisar Timur, Jian Fengtian, berjuang demi kedamaian umat manusia. Tak kusangka, setelah ribuan tahun, muncul sampah seperti kalian. Kurang ajar. Lu Chen, jangan asal bicara. Aku hanya berkata jujur. Sampah masyarakat sudah terlalu banyak. Saatnya dibereskan. bicara besar. Sekte bulan bintang kecil, berani di hadapanku, sombong seperti ini. Benar-benar cari mati. Gunung Cisanku, juga ingin lihat keahlianmu sekarang. Berani semburkan omong kosong? Dua senior, tenanglah. Lu Chen hanya salah bicara. Harap dimaafkan. Lu Chen, cepat minta maaf pada senior. Bahkan jika aku mau, dengan takdir mereka, belum tentu tahan dengan sembahku. Kau, Lu Chen, berulang kali memancing. Para senior, sungguh keterlaluan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Siapa berani? Aku ingin lihat. Hari ini, siapa yang berani menyentuhnya? Pemuda pengurus Pavilion Fengyun. Pengurus Pavilion Fengyun Listrik. Maksud pemuda pengurus apa? Kalian biasanya bertindak sewenang-wenang. Sudahlah. Siapapun yang berani di hadapan senior Lu, lancang, Pavilion Fengyun pertama, tidak setuju. Senior Lu milik kami. Tamu kehormatan Sekolah Pedang Gaib. Siapa yang berani halangi Senior Lu hari ini? Ikut upacara Kaisar. Bermusuhan dengan Sekolah Pedang Gaib kami. Sekolah salju awan kami juga begitu. Siapa yang berani susahkan senior lu bermusuhan dengan sekolah salju awan kami? Terima kasih, senior. Bimbingan beberapa hari lalu. Tampaknya kalian sudah temukan peluang kalian. Berkat bimbingan senior. Tanpa bimbingan senior, bagaimanapun juga kami tak akan temukan tempat itu. Sumber persik. Apa? Sumber persik. apa? Konon, Persik ada di Gua Persik. 10.000 tahun tak ada yang masuk. Misterius. Mereka berhasil. Omong kosong, sumber persik, salah satu dari 36 gua. 36 gua persik, mana mungkin ditemukan. Benar-benar omong kosong. Katak dalam tempurung. Sudah tahu kalian tidak percaya. Perhatikan baik-baik. Ini, botol kaca warna-warni. Pedang Qian Kun musim semi surgawi. Nah, ini adalah payung mutiara Hunyuan. Ini semua adalah artifak Dewa 9 tingkat. Ini senjata ilahi level 9. Level 9, hasil kalian melimpah. Ini berkat senior. Kebaikan besar ini kami takkan lupakan. Ternyata sebanyak ini. Besar, artifak level dewa. Tak kusangka kamu, anak muda, bisa mengetahui rahasia Gua Persik. Cepat beritahu kami, di manakah sebenarnya Gua Persik itu? Kalian orang-orang serakah tidak pantas untuk mengetahuinya. Kamu, Sek Leader Pei, mau ikut upacara Kaisar? Asal kau bisa buat dia ungkapkan lokasi Gua Persik. Upacara Kaisar ini akan ada tempat untuk Sek Bintang Bulanmu, satu posisi. Aku, Omong kosong. Senior Lu ikut upacara kaisar, perlu persetujuanmu. Kamu siapa? Bocah, jangan kira bergantung pada pavilion angin awan. Kau bisa bertindak semaumu. Hari ini, jangan bilang kamu, bahkan ayahmu datang, juga harus patuh padaku. Kamu. Bagus, upacara Kaisar hari ini sepenuhnya diselenggarakan oleh Sek Hautian. Kalian ini, anak muda yang masih hijau, belum punya hak bersikap lancang. Sek Leader Pei, dia anggota Sek Bintang Bulan. Masakan kata-katamu tak didengar? Pertimbangkan baik-baik. Upacara kaisar. Kalau lewatkan kesempatan ini, maka tak akan ada hari kebangkitan lagi. aku menolak. Kamu, Sect Master Pei, jangan tolak tawaran baik, pilih hukuman. Sudah aku nasihati. Karena kalian sama sekali tak tahu berterima kasih. Jangan salahkan saya. Jika nanti bertindak kejam, Sect Master, semua senior di sini terhormat. Jika Sekte Xingyue menyinggung mereka, bukankah akan? Benar, Sek Master. Demi orang tak berguna ini, apa perlunya? Lu Chen, kamu belum bilang rahasia Gua Persik kepada mereka? Apakah kau ingin mencelakai kami? Yang membunuhmu hanyalah kebodohanmu dan sikap nekatmu. Omong kosong. Kalau bukan karena kau, Sekte Xingyue kita takkan terpuruk seperti sekarang. Sek Master sudah sampai di titik ini, Anda masih mau melindunginya? Sudah kukatakan aku menolak. Jika hari ini aku demi Sekte Xingyue mengkhianati satu orang, maka kelak aku akan demi kepentingan pribadi mengkhianati seluruh Sekte Xingyue. Hal ini takkan kulakukan, Pei Nanwei. Takkan pernah mampu. Baik. Baik. Aku, Qin Shuang, hari ini resmi meninggalkan Sekte Xingyue. Qin Shuang, kau sadar ucapkan apa? Aku sadar, kalian semua hanya melindungi dia. Padahal aku bintang Sekte Xingyue yang sebenarnya. Ini karena dia, semua hancur, semuanya hancur. Jika sekarang Sekte Xingyue pun tak bisa melindungi, lalu apa gunanya aku tinggal di sini? Lagi,
Pei Nanwei, dengarkan ini. Suatu hari nanti, kau akan menyesal. Kau, sudahlah. Setiap orang punya pilihannya. Biarkan dia pergi. Pemimpin Sekte Sing. Aku bersedia bergabung Sekte Hautian. Kumohon terima aku. Ingin masuk sekte Hautian ya? Bukan tidak mungkin. Asalkan kau segera berlutut, setuju menjadi budakku, aku akan izinkan kau masuk sekte Hautian. Baik, Aku rela menjadi budak paduka. Mohon izinkan aku masuk Sekte Hautian. Qin Shuang, tak punya harga diri? Harga diri buat apa? Bisa selamatkan nyawa. Kau, Sudahlah, tak perlu menghalanginya. Jalan suci seseorang, sejauh mana bisa melangkah, bukan bergantung pada bakatnya, melainkan pada wataknya. Dia berlutut, yang ditelantarkan bukan harga dirinya, jalan sucinya. Cukup. Mulai sekarang, kau resmi menjadi murid sekte Haotian. terima kasih Saudara Lu. Pei Nanwei, bahkan murid sekte kalian sendiri, sudah mengkhianatimu. Kurasa sekte Xing Yue kalian, tinggal namanya saja. tak perlu banyak bicara dengannya. Kalau sudah, mereka tak tahu terima kasih begini. Jangan salahkan orang tua ini, tak bersikap sopan. Tak bersikap sopan? Tak sopan seperti apa lagi? Pepatah mengatakan, orang biasa tak bersalah. Tapi memiliki permata adalah kejahatan. Karena kalian menolak anggur penghormatan, malah pilih anggur hukuman. Maka orang tua ini terpaksa turun tangan sendiri, harus bertindak sendiri, akan bertindak sendiri, turun tangan sendiri. Sungguh keterlaluan, kau anak muda. Bai Sing. Lu Chen, kau? Memang pantas disebut senior Lu. Ini adalah petarung tingkat Fei. Dia benar-benar langsung menyerang. Lu Chen, kau sangat berani. Berani bertindak di sekte Haotian milikku. Kenapa? Aku sudah bertindak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baik. Hari ini, jika tidak membantaimu, aku tidak akan lagi memakai marga Su. Dasar orang yang tidak tahu diri, anak kecil. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran yang baik. Aku lihat siapa yang berani. Siapa berani sentuh Senior Lu, berarti lawan sekte Lingjian kami, sebagai musuh. Kalian, para pemuda, belum bisa mewakili kekuatan di belakang kalian. Sudahlah, komedi ini harus diakhiri. Kenapa? Takut? Sejak aku mencapai jalanku, aku tidak pernah tahu apa itu takut. Sudah kubilang, akan kulakukan. Aku janji lindungi sekte Xing Yue, maka di dunia ini tak ada yang bisa sentuh sekte Xing Yue. Kau? Kalian semua, upacara besar kaisar, tapi lihat kalian, tak ada yang tulus. Semuanya hanya mencari keuntungan. Hari ini, aku ajarkan, apa itu? Jalan kebenaran di antara langit dan bumi. Masih bicara jalan kebenaran? Kau pikir kau siapa? Pantaskah kau mengajari kami? Kau tanya siapa aku? Baik, akan kuberitahu. Akulah yang menjadi tuan rumah pesta Kaisar Timur. Apa? Kaisar Donghuang? Kaisar Donghuang. Kamu, sampah, berani tiru yang mulia Kaisar. Kau tak ingin hidup lagi. Berani tiru kaisar. Kulihat hari ini kau pasti mati. Lu Chen, jangan bicara sembarangan. Apa aku bicara sembarangan? Masuk jalannya, nanti tonton saja. Dia rencanakan apa? Bahaya. Lu Chen, turun cepat. Di atas puncak suci itu, ada segel kaisar. Anak ini gila, berani dia menyerang Kaisar Puncak Suci yang mulia. Di puncak suci, itu segel hukum surgawi. Jangankan dia, walau aku sendiri tak berani sembarangan mendekat. Sungguh mencari maut, segel hukum surgawi ini bisa bunuh ahli level terbang tinggi. Dengan ilmu selemah itu, mungkin tak sampai 3 meter dari puncak suci, jiwanya sudah hancur lebur. Lu Chen, apa kau gila? Turun cepat. Tak apa, tonton saja. Aku telah kembali dari reinkarnasi. Para dewa dan iblis semesta segera menghadap. Aku telah kembali. Segera menghadap.
Itu yang mulia Kaisar. Bukankah di puncak suci ini ada segel langit, tapi mengapa Lucien tidak apa-apa? Bagaimana bisa begini? Segel langit ini tak berpengaruh pada Senior Lu. Ini tidak mungkin. Puncak suci Kaisar. Di antara langit dan bumi, hanya Kaisar satu-satunya yang boleh di atasnya. Mungkin, sampai sekarang, kalian belum mengerti? Mungkin Lu Chen, turun dari sana. Kau lancang. Puncak ini, suci Kaisar. Mana boleh kau sentuh? Pemberontakan. Sungguh pemberontakan. Yang mulia Kaisar tahu hal ini. Kita semua takkan luput dari tanggung jawab. Cepat turun. Kalian orang-orang buta. Aku tak ada lagi yang perlu kukatakan. Cheng Haotian, turun temui aku. Kurang ajar, berani sebut nama dewa. Berani sebut nama dewa. Kau kari maut. Mari kita serang bersama. Bunuh pengkhianat ini. Ya, Mari kita serang bersama. Bunuh dia. ini. Dewa Haotian. hormat pada Dewa Haotian. Hormat menyambut Sri Kaisar Langit. Bangunlah kalian semua. Terima kasih, Yang Mulia Dewa. Yang mulia dewa, penghancur pedang King Feng. Sudah kami tahan di sini. Harap yang mulia dewa menghukum Siapa dia? orang yang berdiri di belakangmu itu. Kak Kaisar? Yang mulia Wutian. Orang ini tidak hanya menghancurkan pedang King Feng, tetapi juga berdiri tanpa izin di puncak suci Sang Kaisar. Kejahatannya benar-benar tak termaafkan. Benar, ucapan orang ini sembrono, kesombongannya melampaui batas. Mohon Yang Mulia menghukumnya. Maksudmu, aku harus menjatuhkan hukuman kepadanya? Benar. Pembual seperti ini, walaupun dihukum, di neraka lapis 18, itu sudah pantas baginya. Yang Mulia Dewa, Lucien, tidak bermaksud demikian. Sebenarnya, Kamu tak perlu berbicara lagi. Kalau begitu, katakanlah pendapat kalian. Bagaimana seharusnya aku menjatuhkan hukuman kepadanya? Yang mulia Haotian, dia hancurkan pedang King Feng. Ini kejahatan pertama. Menurutku, patahkan keempat anggota tubuhnya, gantung di gerbang gunung, jemur 7 hari. Yang mulia Wutian, dia cemari puncak suci. Ini adalah kejahatan kedua. Hapuskan seluruh kekuatannya dan turunkan ke alam binatang untuk selamanya. Tuan Shu, pernyataanmu keliru. Diriku begini, begitu berdosa dan keji, masuk alam binatang mana cukup. Semestinya 3 jiwa dan 7 roh digantung pada lentera langit, terkutuk selamanya tanpa reinkarnasi. Anda, Tuan Haotian, silakan lihat, orang ini sungguh sombongnya tak terkira. Di hadapan Tuan, ia masih berani bersikap begitu lancang. Benar, Lucien ini adalah dari sekte Xingyue. Menghukum dia seorang saja tak cukup. Hancurkan sekte Xingyue, barulah jadi peringatan. Setuju? Sekte Xingyue berulang kali lindungi Lu Chen, pantas dihukum. Qin Shuang, kau juga murid sekte Xingyue. Kok bisa bilang begitu? Kapan aku pernah jadi murid sekte Xingyue? Aku murid Haotian. Urusan sekte Xingyue kalian, sangkut pautnya denganku? Baik. Kalau begitu, aku akan penuhi keinginan kalian. Tuan Haotian, Pengawal, patahkan tangan dan kakinya, gantung di gerbang utama, jemur 7 hari. Ini, hancurkan kekuatannya, buang ke alam hewan selamanya. Copot jabatannya sebagai ketua sekte. Buang ke tanah beku. Gunung Naga Merah. Gunung ini ditutup 1000 tahun. Ini, Tuan Wutian, apa maksud Tuan? Tuan Wutian, jangan-jangan Tuan keliru? Kami ini, benar. Tuan Haotian, kami tak bersalah. Mengapa Tuan menghukum kami semua? Menghina Kaisar. Sebut gelar Kaisar sembarangan. Masih berani klaim tak bersalah? Ah, Yang Mulia Kaisar Donghuang, hukuman untuk ketiga orang ini, apakah Yang Mulia puas? Kaisar Donghuang yang mana? Dia itu Kaisar Donghuang? Apa? Tak kusangka, senior Ludia adalah Kaisar. Kesempatan luar biasa. Mulai sekarang kita murid Sang Kaisar. Benar. Dia Kaisar Donghuang palsu. Sudah menghadap Kaisar, mengapa tak bersujud? Hormat kepada Yang Mulia Kaisar. dia Kaisar Donghuang. Orang dari tahun itu, benar-benar dia. Haotian?
Dahuluku kunci langit dengan pedang untuk kembalikan perdamaian bagi dunia manusia. Selama 10.000 siklus reinkarnasi, aku telah berjalan dan menyaksikan pemandangan penuh kelicikan. Sebagai dewa, begini caranya. Kamu jalankan kehendak surga Hao Tian mengaku salah. mulai hari ini. Jaga dunia manusia 3 tahun damai, jangan salah. Wu Tian patuh. Orang-orang itu, hapuslah kekuatan mereka, lalu reinkarnasikan. Kapan selesainya? Setelah 3.000 perbuatan baik, kapan mereka bisa kembali ke jalan kebenaran? Baik, Yang Mulia Kaisar. Upacara Kaisar hari ini berakhir di sini. Aku akan kembali ke dunia dewa. Aku kembali ke dunia dewa Fufu. Semua mundur. Baik. Minggir. Kamu? Bukankah kamu sudah kembali ke dunia dewa? Sudah kukatakan, 9 langit 10 bumi, tak ada tempat tak bisa kujangkau. Aku masih berhutang satu hal padamu yang belum terselesaikan.